Halo teman-teman semua, nama aku Yuda Dwi Anggara, aku mahasiswa arsitektur UGM semester 2. Di sini aku bakal coba ikutan lomba yang diadakan oleh Prodiko. Yang lomba ini sebenarnya terkait dengan desain proses. Dan pada lomba kali ini, aku bakal coba ngangkat desain proses yang aku kerjakan di tugas besar studio komposisi arsitekturku kemarin. Long story short, angkatanku dapat tugas buat ngedesain sebuah food hub yang setnya ini menarik banget, yaitu ada di belakang kampusku. Dan yang menariknya lagi, seharusnya buat studio kali ini tuh masih seputar soal estetika dan juga komposisi. Tapi ada suatu nilai tambah atau nilai plus yang bisa kita dapatkan apabila kita berhasil menambahkan suatu konteks atau suatu yang lebih berkaitan gitu dengan set yang udah ada sekarang. Dan ya, aku pengen dapat nilai lebih itu. Enggak, bercanda. Aku pengen buat lebih lewatin batas dari yang sebelumnya aku lakuin, yaitu ya sebelumnya kayak seputar estetika dan juga komposisi gitu. Aku pengen buat yang kali ini tuh lebih bisa beyond the limitku. Aku bisa lebih belajar soal kontekstual, dan karena ini harus kontekstual, kita langsung aja berangkat ke setnya sekarang. Run. Technically aku pergi ke dua tempat. Yang pertama itu ke setnya langsung, dan yang kedua tuh ke kantin yang udah ada existing sekarang. Dan kalau di setnya langsung, sebenarnya aku belum bisa terlalu banyak analisis ya, seperti arah matahari, angin, dan lain-lain gitu ya. Mungkin buat yang di setnya ini, aku lebih ke belajar buat nentuin potensi-potensi yang ada di situ. Aku coba buat lihat kira-kira arah mana gitu dari kantinnya ini yang bisa mencakup potensi yang udah ada gitu loh. Dan yang kedua, buat kantin existingnya langsung ini, jujur aku menemukan banyak ya, hal yang menarik gitu ya. Yang pertama, mungkin aku lebih ke ngecoba breakdown ke diagram perencanaannya gitu. Aku ngebuat dia jadi 4 bagian. Yang pertama itu ada fenomena, isu, solusi, dan juga prinsip desain yang aku bakal terapin ke desainku. Buat fenomenanya sendiri, di sini aku lebih banyak lihat soal banyak banget anak teknik lain yang coba buat datang ke kantin tetap. Ya, mungkin ada nilai plus sendiri dari kantin tetap itu sendiri yang sebenarnya menjadi tujuan gara-gara itu menjadi tujuan anak-anak teknik. Dan di fenomena tersebut, aku menemukan beberapa isu di kantinnya itu langsung. Yang pertama tuh lack of space atau kurangnya tempat. Ya, seperti yang kita ketahui, kantinnya itu sekarang tuh kecil banget, dan dia agak apa ya, agak sumpek gitu ya, mungkin bisa dibilangnya. Dan buat solusi yang mungkin bakal aku terapin ke desain nanti ya, tentunya harus membuat dia menjadi lebih besar dan lebih lega. Dan buat prinsip desain buat menjawab dia bisa lebih besar dan juga lebih lega adalah open space. Yang kedua adalah dari isu yang kedua adalah dari higienitas. Dan higienitas ini sendiri, solusi yang mungkin bakal aku angkat tuh adalah meningkatkan kualitas udara. Dan dari meningkatkan kualitas udara ini, aku menggunakan prinsip desain pasif dengan ventilasi alami. Jadi sirkulasi dari udaranya ini dapat terkontrol dan juga dia bisa dapat mengalir dengan bebas gitu. Dan yang kedua soal higienitas juga, masih tentang higienitas. Yaitu aku pengen coba buat meningkatin kepercayaan dari customer-nya. Itu ya berkaitan juga dengan higienitas. Jadi di kantin yang bakal aku desain nanti, aku pengen tetap mempertahankan dari showcase memasak atau showcase buat si ibu kantinnya atau dari ya penjaga kantinnya ini buat bisa masak langsung, dengan jadi bisa meningkatkan kepercayaan dari customer gitu. Lalu melipir sedikit ya, aku coba kembali ke studio dan aku mikir kira-kira ada masalah apa lagi gitu, ada fenomena apa lagi yang bisa aku masukin buat ke kantinku ini. Dan ya, yang seperti kita ketahui, di detap ini, khususnya mungkin arsitektur ya, di studio arsitektur itu terjadi banyak tumpukan market. Dan yang menurutku itu sayang banget kalau misalnya nggak dipajang atau dipamerin atau di showcase gitu. Kayak kita buat itu dengan penuh effort dan akhirnya disimpan di rak yang
ya mungkin bisa buat menilai dari dosen atau whatever itu, tapi seperti kurang aja gitu loh kalau misal banyak anak teknik juga yang kesini. So, isu yang aku define dari temukan market ini adalah lack of space juga. Jadi arsitektur tuh kurang banget buat punya tempat buat showcase. Dan solusi yang mungkin aku tawarkan di sini adalah untuk bisa kolaborasi langsung dengan kantin. Dan ya, untuk prinsip desain yang aku bakal masukin ke kantinku nanti adalah adanya showcase arsitektur. So, technically kita udah dapat 4 prinsip desain yang mungkin bakal aku masukin ke dalam desainku nanti. Yang pertama, aku pengen membuat sebuah kantin yang open space. Yang kedua, menggunakan desain pasif dengan ventilasi alami. Yang ketiga, aku ingin tetap mempertahankan showcase buat pemasak. Dan yang keempat, aku pengen kantinnya itu nanti ada showcase buat arsitektur. Oke, karena aku udah berhasil buat ngedefine prinsip desain yang bakal aku terapin ke desainku nanti, aku bakal mulai move ke konseptual desain yang bakal aku apply juga ke desainku itu. Dan aku terinspirasi dari keanekaragaman leveling yang ada di sekitar setnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa di sekitar setnya itu terdapat sungai atau lembah Sarjito yang berada di lantai bawah. Naik lagi nanti ada jalan atau sirkuit teknik. Naik lagi ke ada ground level atau yang biasa kita pijak sehari-hari. Naik lagi ada juga lantai 2 di rumah KM dan juga lantai 2 di gedung kampus di THP. Dari keanekaragaman leveling itu, aku simplify menjadi sesuatu yang mengalir. Kenapa ya? Karena seperti aliran kita akan naik dari bawah naik ke atas, dan itu sejalan dengan kita kuliah, bahwa kalau kita kuliah itu kita belajar dari bawah, kita akan semakin naik, semakin tahu gitu. Dan prinsip desain udah dapat, konseptual desain udah dapat, waktunya kita move buat ngebuat market. Oke, buat proses desainnya itu sendiri aku awali dengan mencoba buat market studi sederhana, dan orientasi yang aku pilih adalah seperti ini. Selain karena kontekstual, aku udah coba buat nganalisis sederhana seperti yang aku bilang tadi, dan aku menemukan potensi bahwa di Lembah Sarjito itu terdapat potensi view yang cukup menarik untuk dimasukkan, dan menurutku arah atau orientasi yang paling mewadai dari view itu adalah seperti ini. Lalu aku coba ngeliat lagi, dan menurutku ini terlalu sederhana kalau misalnya cuma kotak doang gitu. Dan secara konseptual, aku pengen ngebuat suatu bangunan yang memiliki kesan mengalir. Jadi aku tarik dari masa lantai 3-nya itu ke belakang, dan untuk masa lantai 2-nya itu sebagai penghubung dari lantai 1 dan juga lantai 2. Jadi buat konsep mengalir itu menurutku udah lumayan tercermin di form yang kali ini. Oke, karena aku rasa aku udah dapet form yang menarik, aku bakal coba mulai masukin prinsip desain yang udah aku define di awal tadi. Dimulai dari yang pertama, yaitu open space. Jadi karena dari formnya itu sendiri udah kebentuk seperti ini, aku pengen membuat tempat yang open space. Maka aku sejalan dengan bangunan juga yang komersial, yang dimana aku pengen nempatin ruang yang dilayani itu ada di tengah. Maka aku bakal ngebuat kolom yang menumpu di tempat ini adalah ada di pojok kanan dan juga kirinya. Sekaligus dapat digunakan juga sebagai tempat servis. Jadi aku bakal menggunakan core structure di sini, dan di tengahnya aku usahain buat nggak ada kolom buat mengejar dari open space itu sendiri. Lalu yang kedua, di sini aku mengusung higienitas tadi yang aku terapin ke desain pasif dengan ventilasi alami. Di sini aku ngebuat suatu fasad dan juga sekaligus dapat digunakan sebagai plafonnya itu dari kayu yang buatan, dan di kayunya itu sendiri aku buat dia jadi partisi-partisi yang bentuknya itu mengalir, jadi bentuknya itu seakan melengkung gitu, dan di dalamnya agar dia lebih adem juga itu aku tambahin di tanaman tilansia namanya. Dia tanaman yang nggak memerlukan media tanam, jadi untuk higienitasnya sendiri menurutku udah oke. Jadi dia cuma tinggal disiram aja gitu, dan dari penggunaan desain ini menurutku dari higienitas untuk menjaga kualitas udara itu udah terpenuhi. Lalu untuk prinsip desain yang ketiga dan juga keempat, yaitu showcase memasak dan juga arsitektur, aku bakal ngejelasin juga sekaligus dengan penjelasan zoning sederhananya,
Yang pertama dimulai dari lantai bawah atau lantai satunya itu sendiri. Aku mulai dengan, karena dia view-nya itu kurang bagus juga karena dia masih di lantai bawah gitu, aku bakal fokusin dia untuk menjadi lebih ke ruangan yang untuk grup diskusi. Karena untuk grup diskusi itu sendiri ya mungkin lebih nggak mementingkan view gitu. Lalu untuk yang ke lantai duanya itu sendiri, karena dia ada di pertengahan antara lantai satu dan juga lantai tiga, menurutku ini bakal strategis banget buat memusatkan dari pusat kulinernya itu ada di sini. Dan untuk showcase masaknya itu sendiri aku juga bakal taruh dia di lantai 2. Dan untuk yang naik lagi ke lantai 3 yang view-nya bisa dibilang paling menarik, aku bakal nempatin dari prinsip desainku tadi yang keempat, yaitu adalah showcase arsitektur di sini. Namun nggak cuma buat showcase juga, di sini mungkin bakal bisa di mix juga buat nanti buat zoning, buat makan-makan gitu juga. So mungkin ini beberapa poster dan juga maket yang udah aku buat kemarin. Beberapa di sini setelah display juga aku dapat beberapa masukan, banyak juga revisi gitu. Dan terima kasih kepada para dosen yang udah memberikan masukan dan juga revisi. Terima kasih kepada kelompokku juga yang udah suportif banget. Dan aku rasa aku cukup buat memaparin desain prosesku di tugas besar kali ini. Dan aku pamit undur diri. Bye bye.